Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Waladat dari Universitas Trunojoyo Madura, program studi Teknik Informatika NIM 21060. Saya di sini akan melakukan asistensi untuk menjawab soal nomor 1, 2, dan 3 di modul 5 struktur data. Jadi untuk soal yang pertama, sini saya buat function terlebih dahulu. Di sini buat function display, di mana function ini digunakan untuk menampilkan seluruh data pada tower A, B, dan C. Pertama buat def display dengan parameter start dan finish. Lalu buat kondisi jika start sama dengan A dan finish sama dengan B, maka panggil variabel start sama dengan A dan panggil variabel finish sama dengan B. Lalu jika kondisi yang utama tidak terpenuhi, buat kondisi yang kedua, dan jika start sama dengan A dan finish sama dengan C, maka start sama dengan A dan finish sama dengan C. Dan jika start sama dengan B dan finish sama dengan A, maka start sama dengan B dan finish sama dengan A. Lalu dan jika start sama dengan B dan finish sama dengan C, maka start sama dengan B dan finish sama dengan C. Lalu dan jika start sama dengan C dan finish sama dengan A, maka start sama dengan C dan finish sama dengan A. Lalu untuk selanjutnya, jika elif, maksudnya jika start sama dengan C dan finish sama dengan B, maka start sama dengan C dan finish sama dengan B. Lalu di sini masukkan start indeks ke 0 ke dalam variabel finish indeks ke 0 juga. Lalu cetak A, lalu buat perulangan for H in A, lalu cetak H. Lalu sini cetak B, lalu buat perulangan lagi for H in B, lalu cetak H, lalu cetak C, lalu buat perulangan lagi for H in C, lalu cetak H. Nah, selanjutnya buat function yang kedua, fungsi tower dengan parameter n, start, bantuan, dan finish. Lalu buat kondisi jika n sama dengan 1, maka cetak lempengan main 1 dari main start ke finish. Lalu panggil fungsi display dengan parameter start dan finish. Lalu buat kondisi jika salah, maka panggil fungsi rekursif tower dengan parameter n-1, start, finish, dan bantuan. Lalu cetak lempengan main n dari main start ke finish. Lalu panggil fungsi display dengan parameter start dan finish. Lalu selanjutnya panggil fungsi rekursif tower dengan parameter n-1, bantuan, start, dan finish. Lalu selanjutnya setelah semua fungsi sudah dimasukkan, kita cetak untuk pemindahan 4 lempengan dari A ke C dengan menggunakan bantuan B. Lalu cetak pula A. Lalu buat variabel A sama dengan list 1, 2, 3, 4. Lalu buat variabel B sama dengan list kosong, C sama dengan list kosong. Lalu buat perulangan for H in A, lalu cetak H. Lalu yang terakhir, panggil fungsi tower dengan parameter 4, 2, B, dan C. Coba kita run terlebih dahulu. Nah,
Ini hasilnya. Lalu selanjutnya untuk soal nomor 2 di modul 5. Jadi di sini yang pertama import turtle terlebih dahulu, lalu panggil turtle.screen untuk menampilkan layar turtle. Lalu buat variabel pen sama dengan turtle.pen, lalu masukkan ke dalam variabel pen. Panggil turtle.pen ini masukkan ke variabel pen. Lalu buat fungsi dengan parameter line length dan depth. Lalu selanjutnya pen.right 90 ini digunakan agar arah pen berubah ke kanan 90 derajat. Lalu pen.forward dengan parameter line length per 2 ini digunakan untuk pen bergerak ke depan sesuai parameter. Ini parameternya. Lalu buat kondisi jika depth lebih dari 0 maka pen.track sama dengan pen.track 90. Lalu pen.forward dengan parameter line length per 2. Dan ini sama di bawah. Lalu sini pen.forward dengan parameter line length per 2. Lalu di sini panggil fungsi rekursif draw fractal dengan parameter line length per 2 dan depth min 1. Lalu yang terakhir sini panggil fungsi rekursif draw fractal dengan parameter 200 dan 4. Nah, setelah itu mari kita coba run. Nah, ini hasilnya. Baik, selanjutnya untuk modul 5 nomor 3. Sini yang pertama import turtle, lalu buat function segitiga dengan parameter panjang dan level. Lalu buat kondisi jika level sama dengan 1 maka buat perulangan for i in range 3. Lalu turtle.fd dengan parameter panjang, turtle.left dengan parameter 120. Lalu buat kondisi jika tidak maka segitiga dengan parameter panjang per 2 dan level min 1. Lalu panggil turtle.fd dan parameter panjang per 2. Lalu panggil segitiga lagi dengan parameter panjang per 2 dan level min 1. Lalu di sini panggil turtle.bk dan parameter panjang per 2. Lalu panggil turtle.left dengan parameter 60. Lalu panggil turtle.fd dengan parameter panjang per 2. Lalu panggil turtle.track dengan parameter 60. Lalu segitiga dengan parameter panjang per 2 dan level min 1. Lalu turtle.left 60, turtle.bk dengan parameter panjang per 2, lalu turtle.track 60. Dan yang terakhir kita panggil fungsi rekursif segitiga dengan parameter 100 dan 3. Nah, mungkin kita coba run. Nah, mungkin ini hasilnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mubarak Al-Hajat dari Universitas Trunojoyo Madura, program studi Teknik Informatika, NIM 21060. Saya di sini akan melakukan asistensi untuk menjawab modul 6 di soal nomor 1, 2, dan 3. Baik, untuk soal yang nomor 1, pertama, buat function terlebih dahulu. Di sini gunakan fungsi search, lalu dengan parameter list data dan data. Lalu buat variabel index sama dengan 0. Selanjutnya buat variabel posisi sama dengan list kosong. Lalu buat variabel iter sama dengan kosong. Lalu buat perulangan menggunakan while index kurang dari len list data. Lalu iter bertambah 1. Lalu buat kondisi jika list data index sama dengan data, maka posisi .append dengan parameter index. Lalu index bertambah 1. Lalu buat kondisi lagi di sini, jika len posisi tidak sama dengan 0, maka return posisi dan iter. Lalu jika tidak, maka return data tidak ditemukan dan iter. Lalu buat variabel h di sini sama dengan listnya 1, 5, 9, 8, 1, 5, 10, 26, 5, 12. Lalu hasil iterasi sama dengan search H5. Lalu untuk menampilkan cetak posisi data sama dengan hasil. Dan yang terakhir cetak jumlah iterasi sama dengan iterasi. Baik, untuk selanjutnya di soal nomor 2 di modul 6. Pertama, buat function terlebih dahulu menggunakan fungsi ordered search dengan parameter data dan elemen. Lalu buat variabel iter sama dengan kosong. Lalu buat variabel stop sama dengan false. Buat variabel index sama dengan list kosong. Lalu buat perulangan menggunakan while. Lalu iter kurang dari len data and not stop. Lalu buat kondisi jika data iter sama dengan elemen, maka index.append iter. Lalu iter bertambah 1. Lalu buat kondisi jika tidak, di dalamnya buat kondisi lagi, jika data iter lebih dari elemen, maka stop sama dengan true. Lalu iter bertambah 1. Lalu jika tidak, iter bertambah 1. Lalu buat kondisi lagi di sini, sejajar dengan while, jika len index sama dengan 0, maka return data tidak ada. Iter. Lalu return index iter. Lalu di sini buat variabel h sama dengan di dalam listnya 1, 1, 5, 5, 5, 8, 9, 10, 12, 26. Lalu hasil iterasi sama dengan ordered search H dan 5. Lalu untuk menampilkan cetak dengan cara print posisi data sama dengan hasil. Lalu terakhir jumlah iterasi sama dengan iterasi. Mungkin dicoba di run atau menampilkan hasilnya. Nah, mungkin hasilnya seperti ini. Lalu untuk yang soal nomor 1 tadi, nah seperti ini. Lalu selanjutnya untuk soal yang nomor 3. Pertama buat fungsi terlebih dahulu def bin search
dan parameter data dan item. Lalu buat variabel awal sama dengan 0, lalu buat variabel akhir sama dengan len data min 1. Lalu buat variabel list font sama dengan list kosong. Lalu buat variabel iter sama dengan 0. Lalu buat ulangan menggunakan while awal kurang dari sama dengan akhir. Lalu midpoint sama dengan awal plus akhir bagi 2. Lalu buat kondisi di sini, jika data midpoint sama dengan item, maka listFont.append midpoint. Lalu buat kondisi lagi dalamnya, jika item kurang dari data midpoint plus 1, maka akhir sama dengan midpoint min 1. Lalu jika tidak, maka awal sama dengan midpoint plus 1. Lalu jika tidak, di dalamnya buat kondisi lagi, jika item kurang dari data midpoint, maka akhir sama dengan midpoint min 1. Lalu jika tidak, awal sama dengan midpoint plus 1. Lalu iter bertambah 1. Lalu selanjutnya buat kondisi jika len listFont sama dengan 0, maka return data tidak ada, iter. Lalu return listFont iter. Lalu buat variabel di sini a sama dengan di dalam listnya 1, 1, 5, 5, 8, 9, 10, 12, 26. Lalu hasil iterasi sama dengan bin search A5. Lalu untuk menampilkan, kita print atau kita cetak posisi data sama dengan hasil. Dan yang terakhir, kita cetak lagi jumlah iterasi sama dengan iterasi. Lalu kita coba run. Nah, ini hasilnya. Baik, terima kasih sebelumnya. Saya mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.